Timnas pakai skuad lapis di Piala AFF 2024, pelatih Vietnam komentar begini. Resmi, Welber Jardim kembali dipanggil Timnas Indonesia. Bukti ST tegas, semua punggawa Garuda kena semprot. Keuntungan Timnas U23 usai masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas pakai skuad lapis di Piala AFF 2024. Pelatih Vietnam komentar begini. PSSI telah mengkonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan tetap dilatih oleh Sintayong ketika berlaga di Piala AFF 2024 mendatang. Timnas Indonesia sendiri diketahui tergabung dalam grup B. Mereka juga akan berhadapan dengan Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Sementara itu, untuk Timnas Indonesia sempat disebutkan akan menurunkan pemain U23 di Piala AFF 2024 sebagai persiapan Timnas U23 untuk SEA Games 2025. Arya Sinulinga sendiri menjelaskan bahwa penentuan pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini termasuk memainkan pemain U23 diserahkan sepenuhnya kepada Sintayong. Untuk pemainnya terserah Sintayong, ketersediaan pemain silahkan, jadi semua kan kami tidak mau ikut campur. Ungkap Arya Sinulinga. Mengenai kemungkinan pemilihan skuad muda yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia, pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik memberikan tanggapannya. Ia menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak memiliki ketakutan terhadap Indonesia apapun skuad yang diturunkan. Saya sendiri akan menganalisis dan mempersiapkan diri secara terpisah tim Vietnam. Kami tidak punya keraguan terhadap lawan kami dari Indonesia. Ucap Kim Sang-sik menambahkan. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik sendiri akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria asal Korea Selatan itu ingin mengetahui langsung kekuatan Timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala AFF 2024. Tentu jika Timnas Indonesia menggunakan skuad mudanya pada ajang Piala AFF 2024, kedatangan Kim Sang-sik ke Gelora Bung Karno dipastikan akan sia-sia belaka. Bukti STY tegas, semua punggawa Garuda kena semprot. Sejak kedatangannya di Indonesia membesuh skuad Merah Putih, sudah banyak momen yang menunjukkan integritasnya sebagai seorang pelatih tim nasional. Label pelatih tegas, disiplin, tak ada kompromi dengan ketidakdisiplinan sudah melekat pada dirinya. Tak jarang pelatih Timnas Indonesia Sintayong ini menyemprot beberapa anak asuhnya di skuad Garuda. Cerita tersebut baru-baru ini disampaikan oleh Kitman Timnas Indonesia Muhni. Momen itu terjadi jelang laga lawan Bahrain pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu Muhni mengaku bahwa Sintayong sudah mengirimkan pesan kepada anak asuhnya untuk membawa sepatu dengan warna yang sama. Tidak diketahui warna sepatu yang ditentukan oleh Sintayong di skuad Garuda. Tujuannya saat itu adalah untuk menunjukkan kekompakan antara pemain di skuad Garuda. Namun banyak pemain yang tidak membawa sepatu sesuai warna yang ditentukan. Alhasil Sintayong pun marah-marah kepada para pemain Timnas Indonesia. Muhni sendiri mengaku cuma 3 pemain yang membawa sepatu sesuai ketentuan sebelumnya. Ketiganya adalah Tom Haye, Sandy Walsh, dan Jesus. Hanya 3 pemain itu yang tidak kena marah oleh Sintayong. Muhni sendiri mengaku tidak mengetahui kenapa banyak pemain yang lupa membawa sepatu sesuai ketentuan. Dirinya menduga bahwa padatnya jadwal para pemain, terutama di luar negeri, membuat mereka lupa dengan hal itu. Pasalnya para pemain umumnya harus bergerak cepat usai melakoni pertandingan bersama klubnya sebelum gabung ke Timnas Indonesia. Keuntungan Timnas U23 usai masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia U23 akan masuk ke dalam pot 1 pada drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Ini menjadi sejarah baru dalam keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut. Piala Asia U23 2026 sendiri bakal berlangsung di Arab Saudi, tapi kapan ajang ini digelar belum ditentukan oleh AFC. Satu hal yang sudah dapat dipastikan,
Garuda Muda bakal menempati pot 1 pada undian atau drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dan secara tidak langsung Indonesia pun akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya, menghindari lawan berat. Dengan berada di pot unggulan, Timnas U23 bisa menghindari para tim-tim kuat dan selalu diunggulkan di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Tidak bertemu tim-tim kuat itu bisa membuat Timnas Indonesia punya peluang lebih besar untuk bisa lolos ke final Piala Asia U23 2026. Selanjutnya, bisa menjadi tuan rumah. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024 kemarin, Timnas Indonesia U23 menjadi tuan rumah untuk grup K. Jika berada di pot 1, besar kemungkinan kans menjadi tuan rumah di kualifikasi bisa terjadi lagi. Kondisi ini menguntungkan untuk Timnas Indonesia karena bakal mendapatkan dukungan penuh selama melakoni babak kualifikasi. Pemandangan yang juga selalu terlihat ketika Timnas Indonesia U23 melangsungkan kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu. Selanjutnya, peluang lolos sebagai juara grup. Menempati pot 1, itu artinya lawan-lawan Timnas Indonesia U23 hanya berasal dari pot 2 sampai 4. Hal ini membuat komposisi grup tidak akan terlalu berat. Komposisi yang tidak terlalu berat ini bisa memperbesar peluang Timnas Indonesia U23 untuk kemudian lolos ke putaran final sebagai juara grup. Kendati memang masih ada peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik. Resmi, Welber Jardim kembali dipanggil Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah menyegel juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 kemarin, di mana skuad Garuda Nusantara berhasil mengkoleksi 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Terkini pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah mengumumkan 34 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan dalam waktu dekat ini. Dalam hal ini Indra Syafri tetap memanggil pemain andalannya, mulai dari Ikram Al-Ghifari, Doni Tripamungkas, Iqbal Gwijangge, Alvarezi Buffon, Jens Raven, Welber Jardim, Arkan Kaka sampai Rizky Afrizal. Adapun TC tersebut akan berjalan mulai 27 Oktober sampai 24 November 2024. Adapun pemusatan latihan kali ini berlokasi di Bali selama sepekan lebih atau hingga tanggal 3 November 2024. Setelah TC di Pulau Dewata, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan terbang ke Tokyo, Jepang untuk menjalani TC lanjutan, tepatnya pada 6 sampai dengan 23 November tahun ini. Selama di Jepang nanti, Timnas Indonesia U20 menjadwalkan 5 kali uji coba untuk memperkuat kesiapan tim menjelang Piala Asia 2025. Indra Syafri sendiri mengungkapkan rencananya uji coba dilakukan dengan klub yang berlaga berkompetisi kelas 2 atau setara Liga 2 hingga tim dari universitas.